Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita berada di satu kawasan wisata yang sangat indah. Jadi sengaja kita ambil gambar di tempat ini karena di tempat ini ada satu keunikan yang tidak dimiliki atau tidak ada di daerah-daerah lain. Jadi keunikan yang kami maksud itu ya namanya ini yang kelihatan ini, batu bilang. Kalau di selayar ini disebut sebagai batu bilang. Ini batu bilang. Jadi ini batu, menurut sejarah yang ada, apakah itu mitos atau sejarah, kapan kita mengambil batu ini dan membawanya karena pada umumnya orang ambil batu-batu begini, batu bilang begini, ini batunya halus, ini putih, semua warna putih halus. Kapan ada mengambil batu ini dan tidak pernah merawatnya, memperhatikannya baik-baik, itu batu akan kembali ke tempat ini semula. Itu menurut mitos yang ada yang berkembang. Yang lucunya lagi, karena batu ini hanya terdapat di tempat ini, namanya ini Bansiang. Itu batu bilangnya di bawah banyak. Semua batu sama ke sana. Hanya sebatas itu sana pendasi. Hanya sebatas tanggul, itu tanggul besar lebar ke sana. Hanya mulai di situ sampai ke sini, di sana ujung bukit sedikit. Yang ada tanjung keluar di air pantai. Hanya di situ sampai ke pendasi itu. Jadi panjangnya ini kawasan batu bilang hanya sekitar 50 meter kurang lebih, atau 75 meter. Dan ini batu tidak pernah habis, selalu saja ada. Kapan ada orang mengambil, besoknya lusanya ada lagi, kita lihat banyak lagi. Pernah ada salah seorang pengusaha, kita tidak tahu mau dijadikan usaha apa, dia coba gali batu ini, tapi setelah menggali ke bawah, di bawahnya tidak ada lagi yang begini. Jadi ini kesannya ini batu sepertinya di bawah air laut. Karena dulu tempat ini pernah terjadi di tempat ini suatu sejarah yang sangat menyedihkan. Yang sangat menyedihkan untuk kita semua kalau dikenang-kenang sejarah tersebut. Jadi ada yang beranggapan bahwasanya batu bilang ini ada hubungannya dengan sejarah tersebut. Jadi kalau para pemirsa, para penonton ingin mengetahui apa sejarah yang saya maksud, ceritanya begini. Ada salah seorang duda beranak satu
anaknya seorang perempuan. Dia kawin lagi dengan seorang perempuan yang tinggal di atas di sananya itu bukit sana yang kelihatan di video. Dia kawin dengan orang tersebut. Jadi pekerjaannya ini sanduda. Sambil kita jalan ya penonton. Pekerjaannya ini sanduda, yaitu mencari ikan di laut. Hanya itu pekerjaannya, tiap hari mencari ikan di laut. Jadi kalau dia berangkat pagi, pulang siang, atau bahkan sore hari, anak perempuannya itu kan masih kecil. Anaknya itu selalu menangis. Jadi menurut cerita, ini ibu tirinya kalau memasak nasi, itu nasi kalau sudah hampir matang ada busanya biasa naik. Itu busa di pancinya dioleskan ke mulut anak tersebut. Tidak dikasih makan, hanya dioles ke anaknya ini sanduda, anak tirinya. Jadi tiap hari ini anak kebanyakan menangis karena kelaparan. Tapi kapan datang bapaknya, saat sudah mau datang nih sang ayah, bapak kandungnya si anak, ini ibu mengoles lagi tuan, mengoleskan lagi busanya panci ke mulut anaknya. Kalau dia bilang, sini makan, dipanggil makan anaknya, ibu ini langsung ngomong, bilang dia baru makan itu, busa panci masih ada di mulutnya, sisa nasi masih ada di mulutnya. Dan ini juga anak tidak berani mengadu sama ayahnya, sama bapaknya. Dia takut sama ibu tirinya. Jadi sengaja saya jalan terus ini penonton, supaya apa yang saya ceritakan ini korelasinya bisa Anda hubung-hubungkan semua. Apa sebenarnya hubungannya ini Batu Bilang dengan cerita anak tersebut. Jadi apa yang saya ceritakan tadi, begitulah kejadiannya berlangsung tiap hari. Jadi pada suatu saat, ringkas cerita ini, pada suatu saat bapaknya ini sudah mulai curiga terhadap istrinya. Hanya bapak anak tersebut, bapaknya ini sang anak, kadang berangkat mencari ikan masih subuh-subuh buta. Habis sembahyang subuh dia sudah berangkat. Kadang bahkan lebih cepat lagi berangkat melaut. Ke pinggir laut, pinggir-pinggir laut sini dia mencari ikan, tidak pakai sampang, tidak pakai kapal. Dia hanya di sini di pinggir, jala-jala ikan. Jadi ini sekali lagi nih namanya Bansiang, para penonton. Bansiang. Itu di sana ada ujung batu itu tempat wisata. Jadi kita lanjut cerita. Setelah bapaknya ini sudah merasa curiga sama istrinya, pagi-pagi buta, masih pagi-pagi, masih subuh,
Dia sudah ambil semua alatnya untuk melaut. Tapi alat tersebut rupanya dia ambil untuk disembunyikan, supaya istrinya percaya bahwasanya suaminya ini, bapaknya sang anak, sudah berangkat melaut. Setelah alat-alat tangkap ikannya semua disembunyikan, ini sang bapak naik di atas, kalau di Selayar sini disebut loteng. Naik di atas palpon rumahnya. Kalau bahasa kerennya, bahasa Indonesia kerennya itu palpong. Kalau di Selayar disebut loteng. Naik di atas loteng rumahnya, naik di atas palponnya. Dia mau lihat apa yang terjadi terhadap anaknya. Jadi setelah naik di atas lotengnya, di atas palponnya, di situ dia tidak pernah goyang-goyang, diam 1000 bahasa supaya tidak ketahuan terhadap istrinya. Anaknya juga tidak tahu bahwasanya bapaknya ada di atas. Setelah siang menjelang kedatangannya, dia sudah lihat semua perlakuan istrinya terhadap anak kandungnya. Rupanya anaknya tidak pernah dikasih makan. Dia sudah lihat sendiri bahwasanya anaknya hanya diolesi busa dari nasi yang sudah mau matang. Busanya hanya dioleskan ke mulut anaknya, tidak pernah dikasih makan. Disitulah bapaknya tertegun, menghela napas dalam-dalam sambil menangis terisak, dan air matanya sempat jatuh mengenai istrinya, mengenai sang ibu tiri anak tersebut. Betapa kagetnya ini sang istri. Dia melihat ke atas. Kenapa, dengan herannya, kenapa ada air yang jatuh dari atas loteng? Kenapa ada air yang jatuh, yang menetes dari atas palpon rumah? Setelah dia melihat ke atas, dia kaget luar biasa karena bapak sang anak tersebut, suaminya ternyata ada di atas sembunyi. Dia lihat sembunyi suaminya. Maka pelan-pelan turun sang suami tersebut. Pelan-pelan turun suaminya dan memanggil anaknya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh derayan air mata. Diajaklah anaknya untuk sama-sama pergi mencari ikan di laut. Di tempat ini dia mencari ikan. Ini di Bansiang, daerah Bansiang ini. Setelah diajak anaknya, selangkah demi selangkah dia jalan dengan penuh kesedihan, menenteng anaknya dan membawa jala yang digunakan untuk mencari ikan di tempat ini. Jadi nanti sebentar para penonton atau para pemirsa sekalian yang bisa menghubungkan, yang bisa menimbang-nimbang apakah ada korelasi hubungan antara apa yang saya ceritakan dengan batu bilang yang tergolong unik di tempat ini. Jadi saat anaknya dibawa terus jalan, akhirnya sang ayah dan anaknya sampailah ke tempat ini untuk mencari ikan. Namanya Bansiang. Karena ada juga mitos cerita yang berkembang orang-orang tua dulu yang mengatakan bahwasanya air mata anak inilah
yang muncul, yang menjadi wujud batu bilang yang ada di sini. Batu-batu yang ada di sini, yang kawasannya ada sekitar 50 meter ini. Ya sekitar kurang lebih 100 meter ya. Karena di depan saya ini batu-batu masih ada campurannya antara batu bilang. Kalau di sebelah sana tempat saya ambil gambar tadi, memang semuanya batu bilang. Di sini sudah ada campurannya batu-batu besar. Jadi kita lanjut cerita. Setelah anak tersebut dan bapaknya sampai ke tempat ini, bapaknya membuat jala mencari ikan. Banyak sekali ikan yang didapat. Akhirnya sang anak tersebut, dia dudukkan anaknya itu di atas sebuah batu besar di sana. Gitu sana, di ujung bukit. Ada di sebelahnya itu batu besar, di situ didudukkan anaknya. Bilang, anakku sayang, tunggu bapak di sini ya. Bapak tangkap dulu ikan. Sambil sekali-sekali juga dihibur anaknya supaya tersenyum, supaya merasa bahagia mengikuti orang tuanya mencari ikan di laut. Karena banyaknya ikan yang didapat sang ayah, sang bapak, dia begitu sibuknya mengambil ikan yang masuk di jaring di jalannya, jala yang dia buang. Jadi dia begitu sibuk mengambil ikan, sambil sesekali menoleh ke belakang melihat anaknya. Nanti turun di laut dan sempat tenggelam. Setelah dia kembali ke tempat duduk anaknya, ini sang bapak, sang ayah kandung anak tersebut, kaget bukan kepalang. Kaget luar biasa. Ikan yang dia tangkap, yang dia kumpul, terhambur di sampingnya. Dia buang, melihat keadaan yang tidak masuk akal terjadi di depannya. Karena pada saat itu, tiba-tiba batu besar yang ada di sana itu, tiba-tiba yang ada di sebelah itu ujung bukit, tiba-tiba batu tersebut menganga dan terbuka itu batu dan menelan anaknya. Tinggal rambut anaknya yang tersisa kelihatan keluar setelah batu itu kembali tertutup. Jadi batu tempat duduk anaknya sang pencari ikan ini ternyata sudah menelangnya. Yang tersisa tinggal rambut anaknya yang ada di luar setelah batu kembali tertutup menelan anak tersebut. Bapaknya menangis, bapaknya menjerit minta tolong, berteriak, memanggil anaknya. Meminta ampun, beribu-ribu ampun agar anaknya bisa kembali. Tapi anak tersebut, batu tersebut tidak pernah lagi mau terbuka dan mengembalikan anak sang nelayan ini. Pada saat itulah ada suara terdengar. Ada suara yang tidak ditahu, yang tidak ketahuan dari mana asalnya, mengatakan,
relakanlah anakmu tinggal di situ, karena itulah mungkin pilihan terbaik untuk dia. Dia lebih rela ditelan batu daripada hidup bersama ibu tirinya di rumah. Sang bapak mengambil berbagai alat, mencoba mencungkil batu tersebut, mengambil sebilah parang, mencoba bagaimana caranya supaya batu tersebut terbuka. Tapi tiap kali batu tersebut dipukul atau diapa saja dengan alat-alat yang dimiliki orang tua sang anak ini, darah selalu bercucuran keluar. Jadi dia tidak rela kalau batu tersebut dipukul dan darah anaknya akan keluar. Maka direlakanlah anaknya ditelan batu besar yang ada di ujung bukit sana. Ada di ujung bukit di sebelah ini. Begitulah cerita yang sangat menyedihkan yang ada di Bansiang ini, yang konon sampai sekarang ini cerita itu tetap dibenarkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat secara turun-temurun mengenang, membenarkan apa yang telah saya ceritakan. Jadi berbagai sumber telah kita telusuri, kita cari, orang-orang tua semua membenarkan peristiwa tersebut. Dan menurut mereka, linangan air mata anak itulah yang menjelma menjadi batu yang disebut orang Selayar itu batu bilang. Jadi tempat ini, para pemirsa, para penonton, jaraknya dari kota Kabupaten Selayar, kota Benteng, kurang lebih 15 kilo. Tempat ini dulu didapati, tempat ini dulu yang ditemukan. Kalau kita dari Makassar, baru kota Benteng, Bansiang dulu yang didapat. Jadi ini kebetulan hari ini air surut, air turun. Jadi ini batu-batu banyak kelihatan di depan. Kalau kita menunggu 2-3 jam lagi, air kembali ke tempat saya ini berdiri. Kembali naik sini. Di tempat saya berdiri sekarang. Jadi inilah pemandangan, inilah keunikan-keunikan yang ada di Bansiang. Banyak keunikan yang kasat mata sering kelihatan yang lainnya. Karena kebetulan pas di belakang saya ini air itu di sana. Itu semua kuburan. Tunggu dulu. Tinggi ya. Bisa dilihat. Nah, itu. Ini semua kuburan di sana. Jadi saat ini saya pas di pinggir pantai, melewati kuburan yang di belakang saya ini.
Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan, mudah-mudahan apa yang saya tuturkan, apa yang saya bahasakan dengan bahasa-bahasa sederhana ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua sebagai hamba Allah, sebagai hablum minallah dan hablum minan nas, yang tidak bisa sombong, yang tidak bisa angkuh di muka bumi ini. Itu kapal-kapal mau nyebrang itu menuju ke Pamatata untuk nyebrang ke Bira dan terus ke Makassar. Jadi semua mobil yang dari Makassar menuju Kota Benteng di sini semua lewat itu sana tempatnya mobil besar di ujung sini semua lewat. Ini yang saya bilang tadi, batu berserakan, bersih semua, licin, putih, ada juga yang kuning tapi halus semua batunya. Itulah sebabnya batu ini sering diambil, sering dipakai oleh penduduk sini untuk menghiasi depan rumahnya, atau digunakan untuk menghiasi pot-pot yang ada di taman rumahnya, taman bunga, karena bagus kelihatannya. Ini sebenarnya digunakan. Jadi yang mengherankan batu ini, kapan kita mengambil, membawanya ke rumah, dan tidak pernah lagi dihiraukan, batu itu yang ada di rumah kan hilang dengan sendirinya. Menurut cerita, batu itu kembali sendiri ke sini, ke tempat ini. Itu ceritanya yang berkembang. Dan juga banyak masyarakat yang beranggapan, yang mempercayai suatu cerita kalau hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, kita datang di tempat ini dan dengan ikhlas berdoa, mengucapkan keinginan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, maka tidak akan lama keinginan kita tersebut akan terwujud. Itulah yang menyebabkan tempat ini, Bansiang ini, banyak menarik perhatian masyarakat, banyak menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun asing. Pemandangannya begitu indah, tapi pemandangan indah tersebut akan lebih indah lagi kalau kita ke tempat ini saat air surut begini, saat air turun begini. Pemandangannya akan sangat bagus kelihatan. Nah, ini pohon kelapa semua di belakang saya, gunung di atas Tanjung sana, ada perkampungan yang sangat ramai, tapi ramainya itu ramai-ramai orang desa. Begitulah keadaan keasrian yang ada di Bansiang ini. Jadi batu bilang ini
kalau kita pikir-pikir dengan akal sehat, karena kapan batu ini diambil, kapan batu ini dikeruk, diambil, tidak akan pernah habis, selalu akan bertambah setiap harinya, tapi tidak pernah juga numpuk ke atas. Bertambahnya secara wajar. Maksudnya secara wajar di sini, kapan ada yang ambil, itu tempatnya mengambil orang akan tertutupi lagi dengan batu begini. Jadi kalau batu ini dikatakan di bawah air laut, itu ada kebenarannya. Karena batu bilang ini tidak pernah habis. Walaupun masyarakat mengambilnya untuk menggunakan sebagai jalan-jalan setapak yang ada di rumahnya, atau digunakan untuk hiasan-hiasan lain di rumahnya, batu ini tidak pernah habis. Saya kira demikianlah apa yang bisa saya pertontonkan, apa yang bisa saya persembahkan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa pemirsa, penonton semua petik di balik keberadaan batu bilang ini di Bansiang, yang sekaligus menjadi kawasan wisata yang sangat indah. Tapi ingat, kalau mau ke tempat ini saat air laut surut, saat air laut turun, supaya Anda bisa puas melihat, menikmati, dan memilih-milih batu bilang yang ada di sini. Bisa Anda ambil, bebas kita ambil batu ini sebagai kenang-kenangan dan sekaligus sebagai bukti bahwasanya Anda atau kita dari tempat ini, tempat yang bersejarah ini, tempat yang sangat berkesan indah ini. Oke. Terima kasih para penonton yang budiman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cerita ini ada hikmahnya.